Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, humor mikir yuk, ya. Humor mikir yuk, ya. Bapak Ibu Saudara, kepada umat Yahudi dan umat Nasrani mikir yuk, ya saudara-saudara. Saya dulu juga belum tahu, tetapi ketika saya membaca kitab suci, ya, yaitu Alkitab, saya bisa mikir, ya. Coba saya mau yang pertama kepada umat Yahudi. Umat Yahudi itu percaya Allah itu Yahweh atau Tuhan huruf besar semua, ya. Allah itu Yahweh, ya. Terus yang mereka tidak tahu, Allah Yahweh itu dibentuk. Yesaya 43 ayat 10. Dibentuk jadi manusia. Ini cocok dengan Yohanes 1 ayat 14. Mereka nggak tahu. Ketika Yesus lahir, berarti Allah sudah dibentuk dong, yaitu firman menjadi manusia dong. Ya, Allah sudah dibentuk. Saya baru tahu, sejak Yesus itu lahir, sudah 4 tahun lalu sih saya tahu, ya. Ternyata di perjanjian baru tidak ada yang nyembah Yahweh lagi. Mikir yuk, ya, mikir yuk, ya. Orang-orang Yahudi mbok mikir, ya, setelah Yesus lahir udah nggak ada yang nyembah Yahweh. Lalu siapa yang disembah, Pak? Yang disembah adalah Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan Allah Maha Kuasa itu siapa, Pak? Yesus yang di surga. Kan ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga sudah lebih dulu ada Allah namanya Yesus. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 12. Jadi Allah yang duduk di surga itu namanya Yesus, lalu menjadi manusia namanya Yesus. Nama Yesus yang di surga itu diberikan kepada anak-anaknya yang lahir di bumi. Maka sejak saat itu, perhatikan baik-baik, Maria, ibunya Yesus, yang tadinya orang Yahudi pasti nyembah Yahweh tadinya, itu berubah menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa di dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Siapakah Tuhan Allah Maha Kuasa yang disembah oleh Maria? Yesus di surga sana. Kan Tuhan Allah pakai nama Yesus juga di sana. Ya. Masih kurang percaya. Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, itu kan imam. Pada saat Yesus lahir, Zakaria ini jadi imam, ya. Ya. Imam itu pasti nyembah Yahweh dong. Betul, ya. Sekarang ganti loh nyembahnya loh. Jadi nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Israel. Siapakah dia? Dia adalah Allah yang di surga yang punya nama Yesus. Yang nama itu diberikan kepada anaknya, kepada Yesus yang lahir di bumi. Jadi very clear bahwa Allah di surga punya nama Yesus, yaitu Tuhan Allah Maha Kuasa. Sementara di bumi ada manusia fisik namanya Yesus juga. Dengan, ya perhatikan, dengan adanya, ya, bahwa di perjanjian baru tidak pernah ada lagi yang nyebut-nyebut Yahweh, maka seharusnya mikir yuk, oh berarti agama Yahudi sudah finish, betul. Udah nggak ada yang nyembah Yahweh, ya. Ya, jadi sampai sekarang kalau masih ada yang nyembah Yahweh, maka disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Mikir yuk Yahudi. Ya, nah sekarang kita ke Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Nasrani ini penyembah Yesus dari Nazaret. Di dalam Kisah 24 ayat 5, ya. Itu ada kata sekte, ya. Sekte Nasrani, nanti di bawahnya lagi di ayat berapa itu ada satu kali lagi kata sekte, ya. Jadi sekte itu ada dua kata di dalam Kisah 24 ayat 5 dan ada di bawahnya lagi itu, baca saja, nanti ada sekte Nasrani.
mengimani Yesus itu orang Nazaret masih sujud kepada Bapa. Ya, kepada siapa saja yang belajar teologi ya, teologi ya, no? Kok teologi sih Pak? Logi, teologi. Diulang Pak, diulang. Logi, teologi. Ulang lagi Pak. Logi, teologi Pak ATD, teologi. Saya nggak bisa ngomong teologi. Kepada yang mempelajari teologi, tak kasih tahu ya, kamu tetap mengimani Yesus itu orang Nazaret, lalu masih sujud berdoa kepada Bapa. Mikir yuk, kan Yesus sudah naik ke surga. Ya, pada waktu naik ke surga dia perlu memperlihatkan dirinya, perlu menampakkan dirinya. Lah nanti kalau nggak pakai wujud terus gimana dong? Halo para murid, say goodbye ya, bye-bye ya. Aku mau naik ke surga. Mana Yesusnya? Makanya Yesus naik ke surga, rambutnya masih gondrong, itu kata kalian toh. Padahal Yesus tidak mungkin gondrong ya. Dan tangannya masih bolong, lalu naik ke surga, lalu kamu imani sampai hari ini Yesus di surga masih gondrong, tangan bolong, masih sujud kepada Bapa, lalu di surga duduk berduaan ya, Bapa di kiri, Yesus di kanan ya. Para yang belajar teologi mikir ya. Sejak Yesus naik ke surga sudah tidak ada Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, karena Yesus itu Allah menjadi manusia dan di surga ada Allah namanya Yesus. Maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Yohanes 16 ayat 25. Kami tidak paham Pak ATD, itu bukan kiasan. Ya karena kamu belajar teologi. Belajarlah Alkitab. Jangan belajar teologi. Ya. Teo Pak, teo. Logi, teologi. Saya nggak bisa ngomong teologi. Ayak-ayak wae pendeta HTD. Ya, Anda yang belajar teologi mikir yuk, ya. Yesus sudah balik ke surga jadi apa, Pak? Ya jadi firman lagi dong, kan firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, balik lagi ke surga jadi firman. Tuh baca itu Wahyu 19 ayat 13, firman Allah dan namanya adalah firman Allah. Firman F huruf besar maksudnya adalah firman adalah Allah. Loh kok cocok sama Yohanes 1 ayat 1? Iya makanya jangan belajar teologi, belajarlah Alkitab. Mikir yuk, Yahudi sama Nasrani, mikir yuk. Ya, humor teologi. Ya, judulnya begitu. Humor teologi. Yahudi dan Nasrani, mikir yuk. Yahudi sudah tidak ada dong, ya. Allahnya saja sudah dibentuk jadi manusia, betul. Tauratnya batal, betul. Lah apalagi, ya. Ajaran-ajaran agamawinya sudah batal, ya toh, kurban segala itu sudah batal semua, halal haram batal semua. Ya, kemudian Allahnya sendiri sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus, ya toh. Ya. Anda Nasrani juga kayak gitu, ya toh. Wong Yesusnya sudah naik ke surga kok masih Bapa. Bapa kan kiasan Yesus Allah. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, dia memanggil dirinya sendiri Allah di surga, yang namanya Yesus juga dengan sebutan atau kiasan Bapa. Yesus sudah naik ke surga kok. Ya Bapaknya udah nggak ada. Sama dengan Yahweh. Ketika Yahweh sudah dibentuk dari manusia, Yahwehnya nggak ada. Makanya di Alkitab tidak ada orang nyembah Yahweh. Perjanjian baru ya. Di perjanjian baru nggak ada yang nyembah Yahweh. Di perjanjian baru juga tidak ada yang doa dan nyembah Bapa. Nggak ada. Para pengajar dan yang belajar teologi mikir yuk. Kalau aku langsung tahu, kenapa tidak ada yang doa kepada Bapa ya? Padahal Yesus nyuruh doa Bapa kami. Oh, berarti Bapa kami itu artinya Allah. Makanya semua doa pada Allah. Kenapa tidak ada yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ya?
Oh, nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Pantesan semua rasul membaptis dalam nama Yesus. Ayo mikir, jangan belajar teologi. Belajarlah Alkitab. Di tempat kami nih belajar Alkitab ya. Paling cepat 8 bulan. Anda bisa pintar di atas rata-rata ini kayak HTD, kayak sekitar ratusan pendeta-pendeta di daerah-daerah. Ya, yang sudah lulus sekolah Alkitab, pinter di atas rata-rata ya. Ya, ngerti ngerti Alkitab ya. Bukan belajar teologi, diulang Pak, teologi, teologi Pak HTD, teologi. Aku nggak bisa ngomong teologi. Jangan belajar teologi, belajarlah Alkitab. Ya, clear? Jadi Yahudi sama Nasrani mikir ya, Nasrani itu semua yang masih nyembah Bapa. Loh Pak, agama di Indonesia yang ngaku Kristen itu 90% nyembah Bapa semua. Makanya, dan yang dia pelajari ya teologi. Ayo. Ya. Siapa bisa bantah? Makanya Allahnya 3 loh. Pak 3 tapi 1 halah. Belgedes itu. Pret Belgedes itu. Allah itu ya 1. Coba para pengajar yang belajar teologi, coba tanya ibu-ibu di pasar yang pakai daster. Bu, ibu, menurut ibu Allah itu 3 tapi 1 apa 1? Halah, aku yang ibu-ibu pakai daster kita tahu Allah ya 1, mosok 3 tapi 1. Nih ada 1 ikat bayam isi 3, mosok Allah kayak gitu. Itu ibu-ibu yang pakai daster di pasar itu. Lah para pendeta, para romo, ya, yang sekolah 9 tahun sama sekolah 12 tahun ditanya Allah itu 1 apa 3 tapi 1 romo. 3 sapi 1 ya sana beli 1 ikat bayam isi 3. Ibu-ibu yang pakai daster di pasar ngerti. Makanya jangan belajar teologi. Belajarlah Alkitab. Wong Alkitab nulis 1 kok di perjanjian lama juga Maleakhi 2 ayat 10 Allah itu 1. Maleakhi 2 ayat 15 Allah itu esa. Gitu. Galatia 3 ayat 20 Allah itu 1 gitu. Markus atau ini aja deh, Yudas 1 ayat 25 Allah itu esa. Allah yang 1, Allah yang esa punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Balik lagi tanya ke ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Bu, menurut ibu yang pakai daster di pasar lagi belanja apa, Bu? Nih saya lagi belanja ikan. Bu, aku mau nanya, menurut ibu, kan ibu pakai daster ini ya di pasar ya, aku mau nanya, Tuhan sama Allah itu beda apa sama? Ya pasti sama dong. Ibu-ibu yang pakai daster ngerti, ditanya Tuhan sama Allah itu pasti sama. Tuhan ya pasti Allah. Tanya ke pendeta sama romo. Pak pendeta, Pak romo, gitu. Tuhan sama Allah itu beda apa sama? Oh beda. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa. Lah kok kalah sama ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Makanya jangan belajar teologi, belajarlah Alkitab. Ya, masuk Tuhan beda sama Allah. Ya kalau Tuhannya Yesus, ya Allahnya harus Yesus. Tidak pernah ada Tuhan beda sama Allah. Kalah sama ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Jangan belajar teologi, belajarlah Alkitab. Sini belajar sama HTD. 8 bulan paling cepat, paling lama 24 bulan. Ya. Ya, Anda bisa berdiskusi sepanjang hari dengan HTD, mau nanya apa saja, boleh gitu. Pakai Alkitab, pakai ayat, jangan nanya tafsir ya. Bapak Ibu Saudara, ya, humor teologi Yahudi dan Nasrani mikir yuk. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.